Wabarakatuh. Malam ini kita akan menyampaikan pesan-pesan, yaitu dalam tema ayat per ayat, kitab per kitab yang dianggap berbeda, tapi sebenarnya tidak ada perbedaan di dalam pemahaman agama. Menurut orang yang bodoh, tidak ada perbedaan. Suatu contoh, Rasul Adam itu mempunyai ayat yang ditulis di dalam Al-Quran 131. Itu adalah suatu kisah Nabi Adam, menerangkan kisah Nabi Adam mulai diciptakan sampai akhir. Itu 131 ayat yang sudah ditulis di dalam Al-Quran. Kenapa kok harus dicari dan diseleksi, diseken jumlahnya yang berbeda-beda? Sebab kisah para rasul itu tidak sama. Kisahnya yang tidak sama. Tapi dalam bentuk petunjuk demi petunjuk tidak ada perbedaan. Semuanya 7 rasul yaitu adalah sebagai abdi Allah, sebagai penjabar petunjuk-petunjuk Allah yang ditulis pada kitab-kitabnya. Ini kebetulan kita seorang bodoh, tidak tahu kitabnya Nabi Adam itu bentuknya apa, namanya apa kita tidak tahu, hanya tahu jumlah ayat suratnya. Terus Rasul Nuh itu mempunyai ayat yang ditulis di dalam Al-Quran jumlahnya 193 ayat. Itu semuanya menerangkan tentang kisah Nabi Nuh mulai awal sampai akhir. Itu kisahnya yang ditulis di dalam Al-Quran itu 193. Maka orang bodoh seperti kita harus mengetahui kalau kita baca total kita tidak tahu. Tidak mungkin kita bisa mengetahui kisah supaya itu bentuknya seri. Tidak bisa kalau dibaca secara langsung. Yaitu harus diseken. Ini ayat siapa, arahnya apa. Kita harus tahu. Sebab belajarnya Al-Quran orang pintar dengan orang bodoh itu berbeda, sangat jauh. Kalau orang bodoh itu dikumpulkan satu persatu ayatnya supaya menjadi kisah yang seri untuk memahami kisah para rasul. Maka kita harus tahu bagaimana cara, arah, bukan sekedar tafsir. Kita adalah mencari arah. Ini ayat siapa, milik siapa, kisahnya siapa. Itu harus diteliti. Intinya di situ. Terus Rasul yang ketiga yaitu adalah Rasul Ibrahim yang dinamakan dengan Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim yang ditulis di dalam Al-Quran jumlahnya adalah 236 ayat. Ini menerangkan kisah perjalanan Rasul Ibrahim. Terus tujuannya dari 236 itu adalah menauhidkan Allah dan seluruh perjalanannya berserah diri kepada Allah. Arahnya sama untuk menauhidkan dan berserah diri kepada Allah. Dia juga mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Intinya di situ. Terus Nabi Musa diberi kitab namanya Taurat yang ditulis di dalam Al-Quran yaitu adalah 622 ayat. Ini menerangkan kisah perjalanan Nabi Musa. Dia adalah cukup panjang, beberapa dekade zaman ke zaman. Supaya bisa menerangkan kisah Nabi Musa, kita harus tahu mana yang ayatnya Nabi Musa, ayatnya nabi-nabi yang lain kita harus tahu. Dikumpulkan, diseleksi
Sebab ini tersebar dalam 30 juz jumlahnya. Tidak urut. Tapi kita sudah bersyukur diberi petunjuk Al-Quran. Kita tinggal menyeleksi mana yang kisahnya Rasul ke Rasul, Nabi ke Nabi, kita harus tahu. Nah sudah ditulis di dalam situ. Kalau kita tinggal mencari, mengumpulkan saja tidak mau. Nah terus kita katanya pecinta Al-Quran, katanya kita berpegangan Al-Quran. Terus kisahnya para nabi tidak tahu, kisahnya para rasul tidak tahu, jumlahnya berapa tidak tahu. Itu berarti Islamnya warisan, imannya juga warisan. Maka di sini harus benar-benar paham. Tidak usah anut grubyuk, harus tahu dasar dan rumusnya. Kalau ini perlu dasar dan rumus, sebab ini Al-Quran. Tapi kalau ilmu-ilmu yang lain harus diperbanyak. Tapi kalau menjabarkan atau scan Al-Quran harus sama dengan Al-Quran apa adanya. Tidak boleh merubah satu huruf pun dalam segi bentuk apapun. Harus sesuai dengan apa yang sudah ditulis para Rasul-Rasul lebih awal. Kita tinggal mengikuti. Itulah sebagai landasan, sebagai pedoman. Jangan sekali-kali merubah. Apalagi kita belajar Al-Quran sambil guyonan untuk mainan dan segala macam. Itu tidak menghormati dan tidak akhlak dengan kitab suci sebenarnya. Tapi di zaman modern seolah-olah Al-Quran malah sebagai hiburan. Nah, itu yang enggak boleh. Harus kita hayati dengan roh dan jiwa yang suci. Sebab Al-Quran adalah kitab suci. Kita menghayati jangan sampai guyon. Kita harus menggunakan hati yang suci, menggunakan akhlak yang suci. Sebab Al-Quran itu adalah menjadi akhlak kita, menjadi pedoman kita, menjadi hidup kita. Itu adalah bagikan Al-Quran. Jadi setiap kita membuka Al-Quran, roh dan jiwanya harus menyatu dengan Al-Quran. Maka seorang yang pinter-pinter itu pasti salam. Assalamualaikum nur Quran, akal Quran, roh Quran, nyawa Quran, qalbun Quran. Dat Quran, gesang Quran sama dengan hijab kita. Jadi hijab Quran dengan hijab kita itu sama. Makanya hidup kita ya hidupnya Quran. Sucinya Al-Quran, sucinya diri kita semua. Intinya di situ. Biarpun belum mencapai tapi kita sudah tahu dasar dan landasannya. Nah, kita harus selalu hati-hati. Kitab suci tidak boleh untuk mainan. Kitab suci tidak boleh untuk guyonan. Kitab suci tidak boleh dibaca untuk cari makan, untuk cari kehidupan, untuk cari kedudukan, fasilitas berdasarkan kitab suci. Itu sebenarnya tidak boleh. Bagi yang tahu, tapi ternyata yang kita lihat setiap hari kitab suci untuk mainan. Untuk mencari landasan-landasan kehidupan. Dijabarkan untuk guyonan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu hak dia. Yang penting kita semua jangan sampai seperti itu. Harus benar-benar menghayati dan memahami apa isi Al-Quran. Isi Al-Quran adalah isi roh dan jiwa kita semua. Harus hati-hati. Terus di dalam Taurat tadi ada 622. Itu milik Rasul Musa. Terus Nabi Sulaiman, ada Nabi Dawud, Dzulkifli, Nabi Sulaiman itu satu kurun, satu waris, diberi kitab Zabur yang ditulis di dalam Al-Quran 79 ayat. Itu semuanya di dalam kitab Zabur pun itu menerangkan tentang masalah iman kepada Allah. Intinya di situ, menerangkan iman kepada Allah. Dan seluruh perjalanannya berserah diri kepada Allah. Dia juga mempercayai setelah kehidupan yang ada ini ada kehidupan yang abadi.
7 kitab ini semuanya menerangkan tentang perjalanan kisah kehidupan menuju alam kematian. Semuanya sama. Kenapa kadang-kadang dianggap tidak sama? Itu sebenarnya faktor manusianya. Kalau kitabnya sama, cuma cara menjabarkan yang tidak sama dan cara menghayati dan mengartikan yang tidak sama. Berarti kitab-kitab itu faktor manusianya yang tidak sama, sebenarnya tidak ada perbedaan. Semuanya bersumber dari Allah. 7 kitab itu sebenarnya juga milik Allah, petunjuk Allah semua. 7 rasul juga perintah dari Allah, utusan Allah. Tidak ada perbedaan. Semua adalah mengimankan kepada Allah untuk pulang ke alam abadi. Semuanya bentuknya sama, arahnya sama. Cuma faktor manusianya yang kepengen diarani pinter, diarani wong ampuh, diarani wong sukses. Dia kadang-kadang bicara tentang perbedaan kita, perbedaan Rasul. Karena dia ingin dipuji orang menjadi orang pinter, ingin dipuji orang menjadi orang yang berakhlak. Padahal sebenarnya orang-orang tersebut itu tidak benar malah aslinya. Menurut orang bodoh seperti kita semua ini. Pemahaman orang bodoh harus tahu tentang bentuk-bentuk seperti ini. Kalau orang pintar kan sudah dikembangkan dengan akal otak dan kemampuan dia. Kita menggunakan akal yang bodoh saja, lebih aman. Arahnya bentuknya sama. Supaya tidak ada perbedaan satu sama lain. Perbedaan itu kan urusan Allah, bukan urusan kita. Buat apa kita membuat perbedaan, membuat perselisihan? Benar hanya Allah yang memiliki. Menurut kita benar, belum tentu menurut Allah benar. Jumlah yang banyak itulah yang paling benar. Enggak. Yang menentukan segala sesuatu di akhirat nanti adalah Allah. Kita tidak mempunyai hak bentuk apapun intinya. Maka kita selalu berserah diri kepada Allah. Sesuai dengan kemampuan kita untuk beragama. Tidak usah istilahnya mencela kitabmu ngene, kitabmu tidak usah. Itu hak kita masing-masing, haknya dia masing-masing. Kita belajar agama sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan petunjuk Allah yang diberikan kepada kita semua. Intinya kita tidak usah mencari-cari kekurangan dan kesalahan agama satu sama lain, kitab satu sama lain. Kita menyalahkan kitab semua itu adalah petunjuk Allah. Dan 7 rasul sebagai utusan Allah semuanya benar, tidak ada yang salah. Apabila ada perbedaan itu kehendak Allah untuk menguji diri kita. Nah terus apa yang mau kita cari? Kita itu hanya berserah diri. Tidak ada kemampuan yang lain. Hanya berserah diri kepada Allah, mencari ridho Allah dan syafaat Rasulullah, wasilah Rasul Allah. Kalau semasa Nabi Adam, ya wasilah Nabi Adam. Semasa Nabi Nuh, ya wasilah Nabi Nuh. Nah, dari 7 Rasul ini, yaitu punya wasilah namanya Rasul Muhammad. Tapi kalau semasa Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya, wasilahnya juga para rasul-rasulnya. Nah, kita kan sudah masa Nabi Muhammad, wasilahnya ya Rasul Muhammad, maka kita harus diperbanyak baca sholawat, intinya di situ. Terus Nabi Isa, Rasul Isa, ini kitabnya namanya Injil, ayatnya yang ditulis di dalam Al-Quran 141. Loh kenapa kok jumlahnya cuma sedikit? Jumlah yang sedikit itu mengandung arti yang sangat banyak. Itu sebagai tema. Kalau dijabarkan, kertas 1 kibik tidak cukup. Seperti kisah kitab Zabur ditulis 79. Ini kalau dijabarkan 79 ini kertas 1 kibik tidak cukup intinya. Maka tidak boleh merendahkan, loh suratnya kok kecil, ayatnya kecil. Tidak seperti itu. Ini adalah semuanya rahasia Allah terhadap kita. Tinggal bisa memahami atau tidak intinya.
Jadi di sini 7 kitab, 7 rasul tidak ada perbedaan. Intinya seperti itu. Semuanya haknya sama dan mempunyai akhlak yang sama. Perbedaan-perbedaan ternyata di sini tidak ada yang membedakan. Jadi Al-Quran tidak mengajarkan perbedaan. Dan kitab-kitab yang lain pun tidak mengajarkan perbedaan, paham, perbedaan, perselisihan dalam bentuk apapun tidak menerangkan. Semuanya arahnya sama, panduannya sama untuk menuju iman kepada Allah, mencari ridho Allah dan syafaat Rasul-Rasul Allah. Intinya di situ. Kalau ada yang fanatik membedakan satu sama lain, itu haknya dia, urusan dia dengan Allah. Kita semua tidak berani mengatakan perbedaan. Sebab kita adalah orang kecil, orang bodoh, tidak usah membedakan satu sama lain. Kita sesuai dengan akhlak Al-Quran yang sudah ditulis apa adanya. Terus Rasul Muhammad diberi kitab namanya Al-Quran. Jumlahnya kebetulan banyak, 4.363 ayat itu adalah milik Rasul Muhammad. Sebab apa? Dia adalah mempunyai kisah menyempurnakan dari beberapa kitab dan menyempurnakan kisah dari 7 rasul. Maka dia mempunyai kisah yang sangat panjang, jumlah suratnya yang sangat panjang, ayat demi ayat jumlahnya cukup banyak. Sebab dia adalah penyempurna. Kalau penyempurna, yang namanya penyempurna itu di mana saja jumlahnya banyak. Sebab untuk menyempurnakan. Kalau intinya kecil, tapi kalau disempurnakan menjadi banyak. Seperti Injil ini 141. Ini kalau sudah diseken, kertas 1 kubik tidak cukup. Seperti Zabur 79 ayat. Ini kalau sudah diseken, dijabarkan, ini kan sebagai inti. 1 kubik tidak cukup. Maka kita tidak boleh merendahkan kitab satu sama lain, agama satu sama lain. Semua agama adalah milik Allah, diciptakan Tuhan yang sama, tidak ada perbedaan, dengan tujuan sama, iman kepada Allah dan mencari ridho Allah, Rahman Rahim Allah. Intinya sama, arahnya sama. Tidak ada agama yang beda-beda, itu sebenarnya tidak ada. Ada perbedaan itu faktor manusianya, faktor cara menjabarkannya. Seperti Al-Quran timbul perbedaan itu faktor manusiane. Sebenarnya Al-Quran tidak mengajarkan tentang perbedaan-perbedaan. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.